Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 4 Mima Full Day Zainul Hasan. Alhamdulillah pagi hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus belajar dan belajar. Pagi hari ini kita akan belajar pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Silahkan dipersiapkan buku, paket SKI, dan pensilnya. Kita akan belajar bab pertama yaitu dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan diperhatikan di sini ada peta dunia, ada Indonesia, dan disinilah tempat pertama kali agama Islam diturunkan, yaitu di kota Makkah. Ini adalah peta 3 dimensi keadaan kota Mekah pada zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala di kaum kafir Quraisy, yaitu letaknya di kota Makkah. Di kala itu, kota Makkah yaitu kotanya Nabi Ibrahim alaihissalam, karena Nabi Ibrahimlah yang pertama kali menempati kota Makkah. Keadaan kota Mekah di saat Nabi Muhammad SAW sebelum diutus menjadi Rasul, yaitu para masyarakat Mekah merupakan masyarakat jahiliyah, dikarenakan mereka melakukan pekerjaan yang amat sangat tidak manusiawi, seperti menyembelih anaknya sendiri, seperti mengubur anaknya sendiri hidup-hidup, dan yang paling parah adalah menyembah berhala. Oleh sebab itu, Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk menyempurnakan dan memperbaiki akidah serta akhlak masyarakat kala itu. Dan disinilah letak Nabi Muhammad SAW diutus, yaitu di kota Mekah, dan pertama kali mendapatkan wahyu yaitu di Gua Hira. Inilah gambar peta 3 dimensi kota Mekah dan Gua Hira. Ini adalah keadaan Ka'bah pertama kali di saat zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu pertama kali di Gua Hira, yaitu dengan firman Allah surat Al-A'la yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itulah ayat pertama dan wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Selang beberapa waktu, Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu lagi untuk mendakwahkan agama Islam. Di awal-awal masa Islam, Nabi Muhammad SAW mendakwahkan kepada keluarga dekat, kepada sahabat dekat, dan kepada keluarga besarnya. Nabi Muhammad SAW ketika mendapatkan perintah untuk mendakwahkan agama Islam, langsung mendakwahkan kepada keluarga beliau, yakni istri beliau, anak-anak beliau, serta orang-orang yang di sekitar beliau. Dan orang yang pertama kali masuk Islam dari golongan wanita yaitu istri beliau, yaitu Siti Khadijah. Siti Khadijah langsung membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad dan langsung masuk Islam. Kemudian Nabi Muhammad SAW berdakwah kepada sahabat dekatnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Dan Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang pertama masuk Islam dari golongan orang dewasa, dan satu-satunya orang yang masuk Islam tanpa pertanyaan. Ketika Nabi Muhammad menawarkan agama Islam, langsung Abu Bakar membenarkan apa yang dibawa Nabi dan langsung masuk Islam tanpa pertanyaan. Kemudian dari golongan anak-anak, yaitu yang masuk Islam adalah Ali bin Abi Thalib, keponakan Nabi Muhammad SAW. Dan dari golongan budak,
yaitu anak angkat Nabi Muhammad yang bernama Zaid bin Harisah. Itulah 4 orang yang pertama masuk Islam. Dari golongan perempuan yaitu Siti Khadijah, dari orang dewasa yaitu Abu Bakar As-Siddiq, dari golongan anak-anak yaitu Ali bin Abi Thalib, dan dari golongan hamba sahaya yaitu Zaid bin Harisah. Ini adalah dakwah sembunyi-sembunyi Rasulullah SAW di masa-masa Islam. Dakwah sembunyi-sembunyi ini dilakukan oleh Nabi Muhammad selama 3 tahun lamanya. Dakwah di awal Nabi Muhammad ditemani oleh sahabat dekatnya yang sudah masuk Islam, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq mendakwahkan Islam kepada teman-teman dekatnya, sehingga ada beberapa orang yang masuk Islam di tangan Abu Bakar As-Siddiq. Di antaranya seperti Zubair bin Awam, Utsman bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqqas, Thalhah bin Ubaidillah, dan Abdurrahman bin Auf. Mereka itulah orang-orang yang kemudian menjadi pelopor penyiar Islam. Setelah itu masuk Islam pula Bilal bin Rabah, Abu Ubaidah bin Jarrah, Abu Salamah bin Abdul As'ad, Arqam bin Abdul Arqam, Utsman bin Ma'zum, dan Ubaidah bin Haris, serta Fatimah binti Khattab. Dan mereka itulah orang-orang yang masuk Islam di awal-awal. Mereka disebut as-sabiqunal awwalun, yang artinya orang yang pertama-tama masuk Islam. Dakwah pada awal kenabian. Setelah Nabi Muhammad SAW menerima wahyu, kemudian turun wahyu yang lain yang berbunyi wa anzir ashiratakal aqrabin, yang artinya dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu Muhammad yang terdekat. Sehingga Nabi Muhammad memulai lagi dakwahnya kepada keluarga dekat beliau. Keluarga dekat beliau yaitu dari keluarga besar Bani Hashim dan Bani Muthalib. Nabi Muhammad mengajak mereka agar masuk Islam. Banyak dari orang kafir Quraisy yang tidak mau menerima dakwah Nabi Muhammad dikarenakan ada beberapa tokoh yang menolak, yang mencegah Nabi Muhammad berdakwah. Salah satunya yang tadi disebutkan Abu Lahab. Namun juga ada beberapa tokoh yang lemah lembut menolak ajakan Nabi Muhammad seperti Abu Thalib. Setelah dakwah secara sembunyi-sembunyi yang dilakukan Nabi selama 3 tahun, akhirnya turun pula perintah untuk dakwah secara terang-terangan, yaitu surat Al-Hijr ayat 94 yang berbunyi fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin, yang artinya maka sampaikan wahai Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu Muhammad, dan berpalinglah dari orang-orang musyrikin. Setelah ayat itu turun, Nabi Muhammad SAW memulai era baru, yaitu dakwah secara terang-terangan. Penjelasan dakwah secara terang-terangan akan dilanjutkan di pertemuan depan. Berikut penjelasan dari Pak Guru tentang dakwah di awal Nabi Muhammad serta dakwah secara sembunyi-sembunyi. Banyak kekurangan, Pak Guru minta maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.